Di lapas anak didik ente cium tangan sama guru sama orang tua, gimana cara cium tangannya? Dia hafal 130 hadis. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau mereka nih anak-anaknya bapak punya akhlak, punya adab, terus berani, masukin di pesantren saya. 1 tahun bisa baca kitab kuning. Bukannya Bahar Bismil ini ketika baca kitab itu, yaitu dari kiri ke kanan teman-teman. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya, yakni fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu video dari Bahar bin Smith, yaitu ketika Bahar bin Smith ini berceramah di depan jamaahnya itu. Coba kita lihat teman-teman ya, cara bicaranya, cara penyampaiannya itu dengan ya seperti nada yang teriak-teriak, marah-marah, mencaci maki, menghina. Lalu kemudian apakah seperti ini yang dinamakan cucu Rasulullah SAW teman-teman? Jadi kalau berceramah itu, kalau yang disampaikan yaitu ilmu-ilmu agama, bukan doktrin-doktrin yang menyesatkan ya teman-teman. Misal seperti mereka itu kalau berceramah itu selalu mengatakan yaitu membanggakan leluhurnya, yaitu Faqih Muqaddam lah dan lain-lain, bisa terbang, yaitu leluhurnya itu bisa terbang, bisa menurunkan rantai emas dari langit dan macam-macam. Itu adalah doktrin-doktrin mereka itu. Agar supaya apa? Ya agar supaya pengikutnya ini takjub yaitu dengan leluhurnya yang sangat luar biasa memiliki karomah. Tapi kenyataannya itu bukan karomah. Itu hanya cerita-cerita dusta. Nah teman-teman, jadi Bahar bin Smith ini selalu membuat ya yaitu provokasi kepada kaum muslimin, mengajak untuk membenci pemerintah dan lain-lain. Jadi kalau nggak sependapat dengan Bahar bin Smith pasti akan dicaci maki. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah ini adalah ceramah Bahar bin Smith ya. Dan seakan-akan ya kaum muslimin ini tidak diajari adab. Padahal dirinya sendiri itulah ya yang kurang memiliki adab. Coba mari kita simak videonya. Menantu perkosa mertu. Lihat coba, ibu-ibu saya tanya, anak-anaknya ibu-ibu kalau cium tangan di mana? Di pipi kan? Di pipi. Di mana? Di hidung. Di mulut. Hah? Di jidat. Ada yang di pipi, ada yang di jidat, ada yang di mulut. Udah itu. Tiga-tiganya salah. Tiga-tiganya salah ya. Kenapa anak-anak kalian bodoh agama? Wih, nih sudah bilang kenapa anak-anak kalian itu bodoh agama. Ya kalau mau menghormati orang tua ya cukup cium tangan. Itu sudah kita itu menghormati orang tua. Ataupun kalau menghormati guru ya teman-teman, kita mencium yaitu tangan juga tidak masalah. Tapi ini disalahkan oleh Bahar bin Smith. Jadi seperti apa ya mencium tangan orang tua itu seperti apa? Ya, tapi ini tidak membungkukkan ya teman-teman. Tapi kita itu bentuk untuk yaitu menghormati orang tua ataupun guru-guru kita ya, guru ngaji. Coba perhatikan ya, Bahar bin Smith ini. Karena kalian gak pernah didik anak-anak kalian. Padahal harusnya anak cium tangan sama orang tua bukan di pipi, bukan di jidat, bukan di mulut. Seperti apa coba? Di mana nyiumnya? Di bawah hidung. Bukan cukup ditempel, dihirup. Dihirup. Begitu cara anak cium tangan kepada orang tua. Saya kalau cium tangan sama guru atau sama orang tua begini. Saya pegang tangan saya pegang tangan guru saya, kan saya cium. Saya taruh di atas kepala saya, terus saya cium dada saya punya guru. Contoh kayak begini nih. Contohin kan. Ini Sayyid Habib Abu Bakar Al-Idrus, saya punya murid di pondok. Cara cium tangan anak kepada orang tua atau murid kepada guru. Kenapa? Karena kami mendidik murid-murid kami dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Saya tanya anak ibu-ibu, anak bapak-bapak, kalau jalan pernah nggak kalau jalan depan bapak-bapak, ibu-ibu lagi duduk begini atau lagi berdiri, terus jalannya mundur? Enggak kan? Dibelakangi kan? Kenapa? Karena kalian nggak pernah didik anak-anak kalian. Bakar, anak ada di sini kan? Ente habis ngasih kopi ke anak, terus ente mau pergi. Bagaimana cara ente jalan depan anak? Ada berani dia belakangi saya? Ada berani? Ini baru keluar penjara 4 hari yang lalu. Saya punya murid bandar narkoba, udah tobat insaf. Awal
Bagaimana anak didik anak penjara? Berani anak-anak penjara membelakangi anak? Bagaimana kalau itu jalan belakang depan anak? Ini anak, bagaimana? Bajingan, preman, mereka tahu akhlak, mereka tahu adab. Kenapa? Karena anak didik mereka dengan pendidikan Nabi Muhammad. Awal. Barbar. Di lapas anak didik ente cium tangan sama guru sama orang tua, gimana cara cium tangannya? Dia hafal 130 hadis. Semua nabi 1200 nabi hafal 180 hadis. Cuma dia baru 130 karena sibuk ngurusin anak. Baru bebas 4 hari lalu. Nah pertanyaannya, siapa lebih mulia? Ente apa mereka yang di penjara? Kenapa? Karena anak mendidik mereka. Karena anak anggap mereka anak-anak anak. Sekali lagi, jangan harap kalian punya anak yang nanti bakal ngirim doa kalau tidak pernah kalian didik anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Jadi pemuda-pemudi yang ada di sini semuanya saya wasiatkan, kalau sama orang tua itu harus pakai pakai Pertama tadi cium tangan, udah tahu ya, udah paham. Praktekan, paham. Terus kalau jalan depan orang tua, jangan belakangi orang tua, jangan pernah membelakangi guru, jalan mundur. Sumpama kalian lagi duduk, bapak ibu kalian datang, berdiri, begini kepala kalian. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau mereka nih anak-anaknya bapak punya akhlak, punya adab, terus berani, masukin di pesantren saya. 1 tahun bisa baca kitab kuning. 4. Jadi Bahar bin Smith ini kalau ya mengatakan bahwasanya kalau bapak ibu ini memiliki anak yang bandel, masukin ke pesantren saya 1 tahun bisa baca kitab kuning. Bukannya Bahar bin Smith ini ketika baca kitab itu yaitu dari kiri ke kanan, teman-teman. Tahun keluar jadi ulama, gratis lagi gak bayar. Tapi saya pilih-pilih dulu. Kalau yang nggak benar-benar mondok buat apa? Paham? Makanya anak-anak muda Islam, saya wasiatkan para pemuda-pemudi. Sebagaimana slogan kita para PHB, sir wala takif, semua yang keras. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya ceramah-ceramah yang penuh dengan ya kesombongan ya teman-teman. Seakan-akan didikan orang tua itu ketika ketika menyuruh anak untuk mencium tangan orang tua itu dengan didikan yang salah. Jadi harus mengikuti yaitu didikan dari Bahar bin Smith seperti video tadi teman-teman. Bukan itu saja, kalau memiliki anak yang bandel ya disuruh untuk memasukkan ke pondok Bahar bin Smith, nanti 1 tahun bisa baca kitab kuning ya. Nanti 1 tahun bisa baca kitab kuning yaitu dari kiri ke kanan. Ya seperti siapa? Seperti gurunya Bahar bin Smith teman-teman. Nah teman-teman, bukannya malah menjadi baik ya akhlaknya, yaitu malah seperti itu teman-teman. Ya kita lihat saja ceramahnya itu, ketika berceramah yaitu sering membentak, marah-marah. Jadi biasanya ya murid itu mengikuti gurunya. Kalau gurunya itu kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah seperti itu ya teman-teman. Ya kita lihat saja akhlaknya dari Bahar bin Smith ini. Ketika berbicara marah-marah, mencaci maki. Bahkan kan Deddy Mulyadi juga bisa menilai bahwasanya ada seorang penceramah yang sering mencaci maki, marah-marah, memprovokasi dan lain-lain. Tentunya itu bukan ajaran dari Nabi SAW. Tapi kenapa Bahar bin Smith ini kok mengaku-ngaku bahwasanya mengajari yaitu akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Enggak, mereka itu sering klaim palsu. Apa yang diucapkan itu seakan-akan itu dari Nabi, padahal bukan ya teman-teman. Jadi ya kaum muslim ini jangan tertipu dengan omongannya Bahar bin Smith. Ya isinya seperti itulah teman-teman bisa tahu ya. Coba kalau kita lihat channel YouTube-nya ya seakan seperti bos, maunya dilayan dan lain-lain. Itu bukan mencerminkan seorang keturunan Rasulullah SAW. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.